Play. Oke teman-teman, sahabat NT Racing, kita lanjut. Untuk noken as ini saya menggunakan dari Kementah ya, bahan ini udah kita kopi, tapi ini masih belum jadi ya. Nanti kita dial, nanti kita coba kejar, karena untuk harian kita coba pakai durasi kecil biar gak terlalu ekstrim buat dipakai harian. Kalau ini kopi masterannya ini buat dipakai balap. Lanjut ke latuk kita menggunakan dari Honda Beat untuk pengejar bearing, cuman kita pakai yang merek NPP karena untuk mengejar efisiensi dana, karena ini motornya hanya untuk pelajar. Jadi buat kalian yang udah kerja modif motornya tanggung-tanggung, malu nih sama anak sekolah. Contohnya seperti ini pelatuk Beat merek NPP. Lanjut ke pair clap. Ini pair clap menggunakan Jepang KW yang harganya 150.000 ya. Ini Jepang KW. Kita cobain saja. Terus kita menggunakan double pair, menggunakan pair Kawasaki KJ. Lanjut untuk topi klep, ini kita menggunakan dari Yamaha Mio. Topi klep kita menggunakan Yamaha Mio atau retainer, dan ini dia kuku klepnya masih pak Yamaha ya, ori. Terus untuk gear timing kita menggunakan adjustable gear timing biar enggak bolak-balik dial, jadi cukup sekali dial, bongkar pasang enak, gak usah dial lagi. Walaupun ada pergeseran tapi tidak akan banyak, paling kisaran 1 derajat sampai 2 derajat. Ini pakai yang murah juga, di Bukalapaknya banyak. Ini tanpa merek, no name. Intake, untuk intake-nya ini menggunakan sama tanpa merek. Untuk karet manifolnya ini kepunyaan Suzuki, motor Suzuki, tapi ini lupa ya motor Suzuki apa, tapi yang jelas ini dari motor Suzuki. Lanjut ke bagian karburator, ini kita menggunakan karburator murah meriah CPO racing karburator tipe N tau gitu, N Racing. Oke. Ukuran 24 mili, murah ya, murah tapi gak murahan, lumayan lah. Lanjut untuk bagian balancer. Untuk bagian balancer ini kita modif seperti ini. Balancer ini kita bubut, ini beratnya 400 gram. Sebenarnya targetnya berat di 450 gram, cuman karena kebablasan ini jadi 400 gram. Kita cobain aja, tapi kalau gak enak ya nanti kita bikin lagi. Terus untuk bagian kopling, kampasnya kita menggunakan Suzuki FR merek NPP saja. Tuh, seperti ini ya, lebih lebar dari standar Jupiter. Ini nggak bisa langsung PNP ya ke Jupiter, ini harus kita harus modif lagi. Apa aja yang dimodif. Nah, si rumah koplingnya ini harus kita bubut supaya ini bisa masuk. Tuh. Ini kalau standarnya gak bisa masuk, ini udah kita bubut, bisa masuk. Untuk bagian luarnya, rumah kopling. Untuk
bagian luarnya kita harus menggerinda bagian ini kita harus menggerinda bagian ini. Nah ini contohnya ini belum digerinda ya, ini tidak masuk, jadi kita harus gerinda dulu, harus gerinda. Terus ubahan lain ini karena ini lebar, ini kita harus potong, dipendekin biar gak mentok di rumah kopling. Atau solusi lain paling enak, rumah koplingnya yang kita senar ya, rumah koplingnya ada sedikit senar rumah koplingnya kan, rumah koplingnya tuh ya, ini rumah koplingnya. Nah ini bagian rumah koplingnya. Nah ini ada tonjolan-tonjolannya, bisa di zoom. Bagian tonjolan-tonjolan ini bisa kita papas sedikit, biar gak mentok. Terus lanjut untuk bagian per kopling, saya menggunakan dari Suzuki Smash. Ini murah, harganya cuman 35.000 atau sampai 45.000. Dan ini obat mujarab kopling buat Jupiter Jet atau Yamaha F1. Ini dipakai di motor road race, gesrek maupun drag, dari cc paling kecil 110 nyampe cc 200 cc. Ini masih mumpuni ya, pakai Smash. Ini Smash original. Cuman kalau pengen lebih awet atau kurang keras, kalian bisa mengaplikasikan dari merek KDR atau BRT. Untuk bagian magnet ini kita bubut seringan mungkin, seaman mungkin dan seringan mungkin. Ini kalau ditimbang mungkin di kisaran 900 gram ya. Ini kita belum timbang. Biasanya kalau saya tanpa one way ini beratnya sekitar 800 gram, kurang lebih 800 gram. Karena ini rencananya akan pakai starter starter tangan ya. Jadi ini one way nya tetap terpasang, nanti kita cobain aja. Oke, mungkin speknya hanya sekian ya. Untuk truk as standar, struknya masih standar, rasio standar, tidak ada lagi yang dirubah. Untuk durasi noken as mungkin rencananya di angka 260-an lah, 260 nyampe 270. Nanti kita lihat dulu kompresinya, karena kompresi itu sangat berhubungan dengan noken as. Untuk tinggi overlap, karena ini knalpotnya krimpi, walaupun krimpi KW, tapi ini mirip, jadi karakternya mirip dengan krimpi. Jadinya overlapnya paling di kisaran 3,3 sampai 3,6, di kisaran itu. Untuk lipnya, untuk mengejar aman, paling di kisaran 8,5 sampai 9. Nanti kita cobain mana yang enak gitu. Sekian dulu mungkin untuk pembahasan partnya. Kita lanjut ke pemasangan.